teman-teman, kembali lagi ke kelas kimia. Setelah kemarin kita belajar tentang hidrokarbon, hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan dari hidrokarbon. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu senyawa turunan dari hidrokarbon? Nah, senyawa turunan dari hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk dari hidrokarbon seperti alkana, alkena, alkuna dengan mengganti satu atau lebih atom hidrogennya oleh atom atau gugus atom lain. Gugus pengganti ini disebut gugus fungsi yang menentukan sifat fisik dan kimia senyawa turunan tersebut. Contohnya adalah alkohol. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan belajar untuk apa dan seperti apa turunan dari senyawa alkana, yaitu alkohol. Nah, teman-teman, untuk penulisan struktur turunan senyawa alkana alkohol itu sangat mudah sekali. Tinggal mengganti unsur hidrogen pada senyawa hidrokarbon alkana menjadi unsur OH untuk melambangkan senyawa alkohol. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan senyawa alkana dan senyawa turunan alkana alkohol. Jadi, perbedaan nama senyawa pada alkana dengan alkohol itu kurang lebih jika pada senyawa alkana berakhiran ana, maka pada alkohol berakhiran OL atau ol. Nah, kemudian kita akan belajar terkait penamaan senyawa turunan alkana alkohol menurut IUPAC. Jadi, tata nama IUPAC mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, ditentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung unsur OH terlebih dahulu. Setelah itu, semua atom karbon di luar rantai pertama disebut dengan cabang, diberi nama alkil sesuai dengan jumlah atom. Setelah itu, teman-teman bisa memberikan penomoran pada rantai utama. Penomoran rantai utama diberi dari ujung terdekat dengan gugus OH. Jadi, kita akan memulai penomoran dari ujung terdekat dari gugus OH. Lalu, jika terdapat cabang yang sama dalam satu rantai karbon, gugus alkil diberi nama awal depannya, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Nah, contohnya semisal terdapat 2 cabang yang sama tapi nama cabangnya adalah metil, maka akan diberi nama sebagai dimetil. Setelah rantai utama ditentukan, kemudian teman-teman sudah menuliskan penomoran dan menentukan rantai cabang, maka selanjutnya adalah urutan pemberian nama dari senyawa alkohol. Urutan pertama yaitu nomor cabang, kemudian diberi tanda strip, lalu nama cabang,
Kemudian diberi tanda strip nomor gugus OH, di mana nomor gugus OH ini adalah letak gugus OH pada rantai utama. Kemudian diberi tanda strip nama rantai utama. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar tentang tata nama senyawa alkohol menggunakan IUPAC. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk memberi nama suatu senyawa. Nah, teman-teman bisa memperhatikan contoh soal pada layar smartphone teman-teman. Nah, di sini terdapat suatu senyawa. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, langkah pertama untuk menentukan nama senyawa alkohol, kita akan menentukan rantai yang terpanjang terlebih dahulu. Nah, pada soal rantai yang terpanjang mempunyai arah horizontal dari CH3, C, CH2, CH3. Nah, senyawa tersebut atau rantai tersebut adalah rantai terpanjang. Jadi bisa dikatakan sebagai rantai utama. Karena rantai utama sudah ditentukan, berarti unsur yang bukan ada pada rantai utama disebut sebagai rantai cabang. Nah, CH3 yang di atas ini termasuk sebagai rantai cabang. Nah, setelah itu kita akan memberikan penomoran pada senyawa ini. Nomor 1 diberikan kepada CH3 di sebelah kiri karena letaknya lebih dekat dari OH. Mari kita ingat-ingat aturan yang ketiga, di mana penomoran itu dimulai dari ujung OH yang paling dekat. Jadi CH3 sebelah kiri adalah nomor 1. Kemudian unsur C di sebelah kanan adalah nomor 2 dan CH2 sebelah kanannya adalah nomor 3 dan CH3 paling kanan adalah nomor 4. Lalu langkah berikutnya menentukan jumlah rantai cabang. Karena pada gambar rantai cabang hanya terdapat satu, yaitu CH3, maka namanya normal. Tidak perlu diberi tambahan di, tri, atau tetra. Nah, langkah terakhir adalah memberi nama. Ayo, mari kita ingat. Urutan pemberian namanya dimulai dari nomor cabang. Nomor cabang ada pada nomor 2, kemudian namanya adalah metil. Lalu setelah itu memberikan nomor pada gugus OH, nomornya adalah 2 dan nama rantai utama. Karena rantai utamanya berjumlah 4, maka namanya butanol. Nah, sekarang semua teman-teman sudah paham belum cara memberi nama senyawa alkohol dari turunan alkana? Nah, setelah mempelajari apa itu turunan alkana alkohol, lalu tata nama senyawa alkohol, pastinya teman-teman sudah paham dong kegunaan dari turunan alkana alkohol ini. Ya, benar. Turunan alkana alkohol berfungsi sebagai obat
antiseptik di kehidupan sehari-hari. Teman-teman pastinya tidak asing dengan kata alkohol. Kemudian, jika kita lihat senyawa alkoholnya pada jumlah atom karbon 2 C2 H5OH itu merupakan senyawa yang memiliki nama etanol. Nah, teman-teman pasti udah paham dong, etanol itu fungsinya buat apa? Karena kan banyak berita nih yang mengatakan etanol itu cocok untuk bahan bakar kendaraan kita. Nah, dan juga pastinya udah paham dong kalau bahwasanya senyawa alkohol etanol itu merupakan turunan dari senyawa hidrokarbon yaitu alkana. Nah, sekian dari saya untuk pembelajaran kimia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.